Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratu Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah ta'ala al-Fatiha. Subhanallah qadir zaidin radhiyallahu anhu ala hadratu rahim. Imam Jalal al-Mahalli wa Jalal Sayyid al-Rasul. Al-Fatiha. والموضوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surat Al-Baqarah ayat ke-77. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Bismillahirrahmanirrahim. A'ana toh la ya'lamuna ora padha weruh sapa munafiqul yahudi. Ana toh la ya'wala ya'lamuna ora padha weruh sapa munafiqul yahudi. Al istifhamu tawi istifhami kulit takriri krana faedah netepake. Wal wawu tawi wawune ada khilukang manjing. Alaiha ing ngatasi awala ya'lamuna. Ikul atfi krana ataf. Annallaha ing setune Allah iku ya'lamu ngudane sapa Allah. Ngudane nima ing perkara yusiruna kang padha nyamarake sapa munafiqul yahudi. Jadi orang Yahudi itu mereka pura-pura masuk Islam ya. Akan tetapi dalam perjalanannya mereka menggerogoti, memprovokasi umat Islam untuk saling bermusuhan, berpecah belah itu. Itu orang-orang munafiqul Yahudi. Dan mereka ya paham Quran, ya mereka paham kitab-kitab sucinya mereka. Akan tetapi kepandaian mereka itu malah digunakan untuk menghancurkan Islam dari dalam itu. Wa malan perkara yu'linuna kang padha ngedengake sapa munafiqul Yahudi. Ma tegese barang yukhfuna kang padha nyamarake sapa munafiqul Yahudi. Wa amalan ing barang yudhiruna kang padha dhahirake sapa munafiqul Yahudi ing ma. Mindalika sangi mengkono-kono na'ti Muhammadin, termasuk mereka juga menyembunyikan tanda-tanda kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi lan yani dzalik. Fayar'u mongko mareni
sapa munafiqul yahudi andalika sang mengkon ikhfa wa minhum lan iku setengah sang munafiqul yahudi ayil yahudi tegese wong Yahudi panah memberi anune rujuke tegese wong Yahudi ummiyuna utahe pira-pira wong kang bodho awamun tegese wong awam la ya'lamuna kang ora padha weruh sapa ummiyun alkitab ing kitab Taurat rupane kitab Taurat illa kejaba lakin tetap ini amaniyu pira-pira cerita kang goroh pira-pira cerita kang goroh akadibu tegese pira-pira kegorohan tala kau kang padha nekani buka sando kang padha nekani ini tempat samasan ki ono bukaan itu ono bukaan itu nang ning dhuwure ning nanti kita kan karek bedah iki Baca. Akan disebut tegese pira-pira kegorohan. Tala kau kang padha nekani sapa al yahud utawa ummiyun. Ha ing akadzib min ru'asaihim sanging pira-pira kepalane wong Yahudi. Sanging pira-pira kepalane wong Yahudi. Bae tamadu mongko tetanggenan sapa ummiyun. Ha ing akadzib wa in lan ora ma tegese ora hum utawi ummiyun fi jahdi nubuwatin nabi ing dalam ngangas dadi ing dalem ngangas dadi nabine wong kang dadi nabi. Ing dalem ngangas dadi nabine wong kang dadi nabi. Wa ghairihi lan liyane jahdi nubuwatin nabi. Mimma saing barang yakhtalifuna kang padha gawe goroh sapa ummiyun. Jadi mereka dinamakan ahlul kitab itu bukan ahli pintar kitab ya. Kitab Taurat, Injil, benda. Tapi kalau mereka membaca kitab Injil, Taurat, Zabur tentang cerita-cerita Rasulullah SAW di dalam kitab Taurat, Zabur ataupun Injil, mereka langsung segera menyobeknya, ya, segera menyembunyikannya agar tidak ketahuan umatnya. Kenapa? Karena sampai ketahuan umatnya mereka akan nyebrang keluar dari agama Yahudi dan masuk ke dalam agama Islam itu. Illa yadununa kejaba padha nyono sapa ummiyun zonan kelawan penyono. Wala ilmalan warana pawruh iku mujud lahum kedune ummiyun. Fawailun mengkotai banget kerusakan. Sidatu adzabin tegese banget adzab. Iku lil ladzina kadune wong akeh yaktubuna kang padha nulis sapa alladzina alkitab ing kitab bi aidihim kelawan pira-pira tangane alladzina ai mukhtalifan tegese hale den gawe goroh min indim saking sandinge alladzina summa yaquluna mongko nuli padha ngucap sapa alladzina hadza utawi iki kitab iku min indillah saking ngersane Allah iku min indillah saking ngersane Allah iku min indillah saking ngersane Allah liyastadu delapun ngalap sapa alladzina bihi kelawan kitab samanan ing rego
samanan ing rega qalilan kang sithik. Minat dunia bayane sanging dunia. Wa mutawi alladzina iku al yahudu wong Yahudi. Ghayaru kang padha ngowahi sapa al yahudu sifatan nabi ing sifate kanjeng nabi. Fitaurati ing dalam kitab Taurat. Wa ayatar rajmi lan ayat ranjam. Wa ghairihi lan liyane sifatan nabi wa ayatar rajmi. Maka bulan padha nulis sapa al yahudu ha ing kitab ala khilafi ma ing atase nulayani perkara ungzila kang den turunake apa ma fawailun mongko te bangete kerusakan iku lahum kedhuwene alladzina yaktubunal kitab mimma sanging barang katabat kang nulis apa aidihim tangane alladzina minal mukhtalaki sanging kitab kang den gawe goroh wawain utai bangete kerusakan iku lahum tetep kaduwene alladzina lahum iku tetep kaduwene alladzina mimma sanging barang yaksibuna kang padha nglakoni sapa alladzina lama wa'ada semangsane ngancam hum ing alladzina sapa nabi kanjeng nabi annara ing neraka lan tamassa ora ngenani na ing kita tusibu tegese ngenani na ing kita apa annaru geni illa ayyaman kejaba pira-pira dina ma'dudatin kang den itung qalilatun ma'dudatan kang den itung qalilatan tegese kidik arba'ina rupane 40 mudata ibadati abaihim ing dalem mangsa ngibadahi pira-pira bapake alladzina al ijla ing pedet dumata zulu mongko nuli temurun apa ayat. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau mereka diancam oleh Rasulullah mereka mengatakan aku enggak bakal disiksa, aku enggak akan masuk neraka. Andai kata kami masuk neraka, kami pun hanya sebentar di neraka itu. Seperti hukuman dulu waktu nenek moyang kami menyembah sapi, patung anak sapi emas. Jadi mereka punya punya keyakinan orang-orang Yahudi itu enggak akan disiksa lama. Cuma paling lama adalah 40 hari. Seperti kekufurannya nenek moyang mereka yang menyembah patung anak sapi emas. Jadi anggapannya ngono wong Yahudi ki ora bakal disiksa suwe karena mereka merasa anak emas Allah. Mane kenapa orang Yahudi itu Tuhannya juga Allah. Tapi kenapa mereka kok dibilang kufur? Karena mereka mengangkat Nabi Uzair sebagai anak lelaki Allah. Uzair ibnullah. Nabi Uzair. Nabi Israel atau Nabi Yakub, mereka yakin bahwa Nabi Yakub itu pernah bertempur dengan Allah. Nabi kok pernah bertempur dengan Allah? Itu keyakinannya wong Yahudi. Jadi Nabi Yakub itu pernah berperang dengan Allah di langit, ya. Nanti tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Berarti sakti ya Nabi. Keyakinan sesat ya. Untuk mengunggulkan kaum mereka, bangsa mereka. Nanti tidak ada yang kalah dan menang. Nabi Yakub diberi gelar Israel. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Yaitu keyakinannya mereka yang bikin cerita-cerita bohong. Maka mereka dikatakan ummiyun ya. Ummiyun ya. Bikin cerita-cerita bodoh ya. Cerita kalau zaman sekarang cerita hoax. Cerita-cerita bohong ya. Untuk mendukung argumen mereka, golongan mereka, bangsa mereka agar lebih dihormati dan bisa mengintimidasi golongan yang lain karena mereka harus dianggap sebagai golongan yang tinggi derajatnya itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu golongan orang-orang munafiqul Yahudi. Ini bayangkan. Maka ditegur oleh Allah, kul
Kul ngendika sapa sira Muhammad lahum maring Yahudi. Ya Muhammad hi Kanjeng Nabi Muhammad. At-takhattum ana toh ngalap ana toh takhattum ngalap sapa sira kabeh. Khutifatin buang minhu sangi lapat at-takhattum. Apa hamzatul wasri hamzah wasal. Istighnaan krana ngalap cukup bi hamzatil istifhami kelawan hamzah istifham. Indallahi ing dalam ngersani Allah ahdan ana janji. Ahdan ana janji. Misalkan tegese janji. Minhu sangi Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Lan tamassa. Fala yukhlifa mongko ora nulayani sapa Allah Gusti Allah antahu ing janjine Allah bi kelawan dalik la ora balik takun padha ngucap sapa sira kabeh Allahi ing atase Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang padha ora weruh sapa sira kabeh ing ma gitu. Nah, coba kalau bener kalian itu nanti cuma disiksa 40 hari saja, mana buktinya gitu. Coba, atau kalian hanya omong kosong saja gitu. Omong sesuatu yang kalian sendiri pun tidak tahu tentang nasib kalian di dalam akhirat gitu. Bala yo tamasa ngenani apa narkum ing sira kabeh wa tadkhulan padha langgeng sapa wa takhluduna lan padha langgeng sapa sira kabeh fi ing dalam nar. Tapi kalau kalian tidak mau mengikuti syariatnya Allah Ta'ala, memang kalian akan masuk neraka itu benar. Tapi kalian tidak akan keluar dari neraka. Jika kalau kalian tidak mau menetapi mengikuti syariat yang aku bawa. Itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukannya kalian akan keluar setelah 40 hari. Kalian akan watakhluduna fiha. Man utawi sapa sabane wa kuasa bang nglakoni sapa. Termasuk ayat ranjam. Jadi kalau orang berzina diranjam itu dihilangkan dalam hukumnya orang Yahudi itu. Jadi mereka membuang yang ayat-ayat termasuk tanda-tanda kebesaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda sifat-sifatnya kanjeng Nabi, tanda-tandanya kanjeng Nabi itu dihilangkan. Karena mereka beranggapan kalau sampai ini ketahuan umat kita, maka umat kita akan meninggalkan kita dan mengikuti Muhammad dan orang-orang akan mencemooh kita. Karena kita bukan sebagai pemimpin akhir zaman, tapi umat Islam. Makanya orang Yahudi itu tahu umat Islam itu seperti tahu anak kandung mereka. Tahu anak lelaki mereka. Itu. Manu tawi sapa ning kasabang kelakoni. Sapa man sayiatan ing ala siji, syirkan tegese nyekutake Allah. Wa hatat lan ngliputi bihi kelawan man apa khati atu keluputane man. Bil ifradi kelawan tin. Mufradake wal jam'i lan tin mata jamak. Istaula tegese nglindih apa nar alaihi ing atase man wahdaqat lan ngubungi apa nar bihi kelawan man mingkuli janibin sangi saben-saben arah-arah pian mata kelawan yen mati sapa man musyrikan kale wong kang netepi nyekutake Allah wa ulaika mongko ta mengkono-mengkono man iku ashabun nari wong kang manggon ana neraka hum utawi ashabun nar fiha ing dalam nar iku khaliduna kang langgeng-langgeng kabeh. Ruya dan reksa fi ing dalem maknane gum apa makna man, makna lafat man. Waladina tawa kamanu kang padha iman sapa ladina wa amilan padha amal sapa ladina. Kalian ingat-ingat orang-orang Yahudi siapa yang mereka ingkar kepada Allah maka akan dijebloskan ke dalam api neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Tapi bagi orang-orang yang beramal, orang Yahudi yang beramal soleh, wa amil padha ngamal sapa ladina as-solihati ing beramal bagus, ulai ka ta mengkono-mengkono man. Iku ashabul jannati wong kang duweni surga, wong kang dadi isine surga. Umutawi ashabul jannah fiha ing dalam jannah iku khaliduna kang langgeng-langgeng kabeh. Tapi bagi siapapun orang Yahudi yang mau mengikuti Rasulullah secara kafah,
maka dia akan menjadi penghuni surga dan dia akan kekal berada di dalamnya untuk lamanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi juga banyak ya yang masuk Islam ya. Bahkan di negara Israel sendiri banyak orang-orang Yahudi yang beragama Islam. Maka negara Islam tidak semua orang itu buruk ya, ada yang baik, ada orang Islam juga. Wa dzkuran utono sapa sira wa id akhadna lanalikane ngalap sapa ingsun mitsaqa bani Israila ing janjine bani Israil Taurat ing dalam kitab Taurat wa qulna lan ngucap dawuh sapa ingsun la ta'buduna aja nyembah sapa sira kabeh bitai kelawan ta wal ya ilan ya illallah kejaba ing Gusti Allah. Khobar niku kalam khobar bimaknan nahyi lawan nganggo makna lafaz nahyi. Wa quri'alan den waca apa lamu ta'budu lami lafaz ta'budu wa khsinu lan bagusi sapa sira kabeh bil walidaini kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan gawe bagus temenan baran tegese gawe bagus wadil qurbalan wong kang anduweni dadi kerabat al qurba tegese kerabat atafun iku atap alal walidaini ngatasi lafat walidain wal yatama lan pira-pira bocah yatim wal masakin lan pira-pira wong miskin wa kulan padha ngucap sapa sira kabeh linasi maring menungso kaulan kelawan ucapan hasanan kang bagus min amri sangi perintah bil ma'ruf kelawan bagus wa nahyi lan nyegah anil mungkari sangi mungkar wasid kilan temen bisa ni Muhammadin ing dalam mertelake kelakuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mertelake kelakuane Kanjeng Nabi ku buang apa iki kotoran apa iki di dalam kelakuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warif kilan welas bihim kelawan nas wa fi qira'atin lain dalam bacaan suci bidomil ha'i kelawan domai ha wa sukuni sin lan sukuni sin masdar niku masdar wusifa kang den gawe sifat apa bi masdar mubalighatan krana bangetake makimunan padha nglanggengno nglakoni sapa sira kabeh salata ing salat. Jadi salat itu akimu dijalankan terus didirikan, bukan dikerjakan. Kalau dikerjakan satu kali sudah selesai, tapi didirikan. Jangan sampai salat itu roboh sampai engkau rohmu meninggalkan badan. Jadi selama roh manusia masih berada di dalam tubuhnya, dia harus warka'u dauron. Terus ruku. Warka'u dauron itu asal bahasa Arab. Warka'u dauron. Maka warka'u dauron itu digambarkan paling tinggi di antara kakak-kakaknya dan adik-adik. Dia mengayomi ya 4 Pandawa yang lain. Maka Warkudara ibarat itu adalah tiang, sebuah tiang ya, tiangnya Pandawa ya. Dia punya kuku namanya kuku apa? Ponco. Kuku apa namanya? Kuku panca. Kuku pancanaka. Kuku pancanaka itu bahasa Arab. Kuku jagalah. Panca 5. Naka yang bisa membersihkan dirimu dari dosa apa 5 itu? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Berapa? 5 berapa waktu? 5 waktu. Kuku pancanoko, kuku ponconoko ya, untuk membersihkan diri manusia dari noko itu bersih ya. Kuku ponconoko. Ngoten. Ya Allah.
Jadi langgeng wa antulan padha awe sapa sira zakat ta ing zakat. Makanya orang itu kalau suka sholat tapi pelit, itu sholatnya percuma. Orang sholat itu ya harus lomo, ya harus dermawan itu. Tandanya orang sholat kok diterima itu orangnya jadi dermawan. Saakenan ngono lho. Ya Allah, sakene tanggoku terus diwehi pakanan, diwehi napa duit menapa, nafkah lah itu. Termasuk ini ya, kepekaan sosial ya. Kalau kamu ahli sholat, ahli bangun malam, tapi sama tetanggamu pelit, ya itu. Sukanya pesta-pesta, jalan-jalan, tetangganya nggak bisa makan, dia nggak peduli, cuek. Tetangganya nggak bisa bayar sekolah, cuek. Ya. Tetangganya makannya nasi aking, dia selalu makannya di restoran. Walaupun kamu ahli sholat, ahli ibadah, sholatmu itu percuma, ya. Sholatmu hanya tumpukan daging dan tulang. Maka aqimus sholah wa atuz zakah. Ini selalu bergandengan di mana-mana. Dirikan sholat dan bayarnya zakat. Lah zakat itu siapa? Dari manusia ke manusia. Ya enggak? Dari orang kaya, muzaki ke mustahik. Siapa? Fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, sabilillah, mu'alaf, riqab. Nah, terus siapa lagi? Amil. Untuk 8 ini dari manusia ke manusia. Ini loh, paham nggak? Jadi untuk itu, jadi punya hablum minallah, sholat, hablum minnas ya, zakat. Hubungan dengan Allah dengan sholat, hubungan dengan manusia dengan kedermawanan, ya. Ya Allah, kasihan itu anak yatim, ya, bapaknya meninggal, sudah nggak punya apa-apa, kasihan makannya cuma singkong, ya. Tak kasih ya buat beri beras. Itu begitu. Itu tandanya orang yang sholatnya makbul. Tapi orang ini kalau cuek, itu kan urusan masing-masing gitu. Nah, enggak. Orang sholat harus dermawan. Itu tandanya sholat itu mabrur, makbul, itu adalah dia itu menjadi dermawan. Gitu. Dia cuek. Lihat orang fakir, orang miskin ya malah dihina. Salah sendiri, kamu malas. Jadi kamu jadi orang miskin, jangan begitulah. Kamu bisa kuat, bisa kaya, bisa sukses itu sebab siapa? Allah. Mungkin orang itu belum diizinkan jadi kaya, ya toh? Kamu jangan menghina orang fakir, orang miskin, jangan kamu hina. Kamu bisa sukses, kan punya pikiran. Siapa yang membuat pikiran kamu cerdas? Siapa? Allah. Maka karena kamu sudah dikasih oleh Allah, itu kan diterima. Ya, hasilnya itu dikasihkan kepada istrinya, anaknya, tetangganya, fakir. Itu namanya terima kasih. Terima dari Allah, kasihkan kepada yang lain. Karena apa? Karena hakikatnya makhluk hidup diciptakan Allah ini untuk yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ya enggak? Iya. Enggak ada loh. Rumah diciptakan untuk apa? Untuk manusia. Ya enggak? Masa rumah untuk rumah sendiri enggak ada toh? Ya enggak? Matahari diciptakan untuk apa? Untuk menerangi manusia. Untuk yang lain. Manusia kamu juga gitu. Kamu diciptakan jadi ulama. Jadi seorang kiai, kaya. Ya untuk orang lain. Ya. Untuk kasih bantuan ke orang lain. Kasih ilmu ke orang lain. Kasih sedekah kepada orang lain. Jadi manusia. Sungai diciptakan. Apa untuk dirinya? Enggak toh? Ada enggak sungai minum airnya sendiri? Ada enggak? Enggak ada. Sumur diciptakan. Apa dia minum airnya sendiri? Enggak toh? Sumur diciptakan untuk manusia, ya enggak? Pohon diciptakan untuk manusia. Lah manusia ini loh yang harus mikir, saya itu diciptakan untuk siapa? Kalau kamu kuat, kamu diciptakan untuk nolong yang lemah. Kalau kamu kaya, diciptakan untuk nolong orang yang Kalau kamu pandai, diciptakan Allah untuk nolong orang yang bodoh. Itu begitu. Kalau kamu punya sifat terang untuk menerangi yang sedang gelap. Itu. Nah, itulah manusia. Jadi manusia itu diciptakan untuk yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, itu. Kenapa? Karena manusia hakikatnya butuh orang lain, ya enggak? Kamu lahir, butuh siapa? Butuh ayah, bunda. Ya enggak? Nanti mati, butuh anak, ya toh? Kamu lahir juga enggak punya apa-apa. Baju dikasih ayah,
ibu, gitu. Mati juga sama. Ya, butuh kafan. Siapa yang ngafani? Anak-anak, ya mungkin saudara itu. Jadi manusia itu selalu untuk orang lain dan butuh orang lain. Nah, itu namanya aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi dirikan sholat untuk hubungan dengan Allah, wa atuz zakah dengan manusia. Ya Allah, kasihan itu di pojok desa itu ada orang tua sudah nggak punya sanak saudara, tiap hari cuma makannya daun-daun singkong. Saya punya rezeki mau saya kasih beras. Itu begitu. Punya kepekaan sosial. Sumantawala itu mengkonuli mengo sapa sira kabeh. Aratum tegesi mengo sapa sira kabeh anil wafai sanging nuhuni. Fihi ing dalem tawallaitum. Iltifatun utawi anggit anil ghaibati sanging wake gaib. Wal muradu ta perkara kang den karepake iku abauhum pira-pira bapake Bani Israil. Illa qalilun kejaba sithik mingkum sangi sira kabeh. Wantum kane utawi sira kabeh iku muriduna pira-pira kang mingu kabeh. Itu. Jadi dari golongan Bani Israil sedikit sekali mereka yang mau tunduk kepada Allah. Yang Bani Israil yang tunduk ya ada seperti Abi Dzar. Abi Dzar dia rela dirinya jadi budak dari tuan dijual ke tuan yang lain hanya untuk tahu di mana sebenarnya Rasulullah Mesias penyelamat alam dunia ini yang dijanjikan di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Di mana keberadaannya untuk cari dia dari satu pendeta ke pendeta yang lain, dari guru satu ke guru yang lain, sampai di tengah perjalanan dia tertangkap oleh para begal, dijual di pasar budak. Sampai nanti sampailah di negeri Madinah dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ada orang Yahudi itu. Ada seperti Abdullah bin Salam, ya. Dia beserta seluruh jemaahnya masuk ke dalam agama Islam. Dari Sudan datang kepada kota Madinatul Munawwarah. Ini orang-orang Ahlul Kitab, orang Yahudi yang memang dapat hidayah, benar-benar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara mereka pada mengu, pada berbalik arah, tidak mau, bahkan mereka malah membuat kerusakan, ya, dengan membuat hoax, ya, berita-berita palsu, ya. Jadi hoax itu tidak hanya sekarang. Kalau sekarang kan video palsu, video editan, foto editan. Kalau juga ada kitab diedit. Oh, ini ayat ini bahaya, ngelemahkan kitab, buang. Maka di dalam manuskrip kuno di Wina, Austria itu ditemukan bahwa dulu ketika Nabi Daud alaihissalam bertempur, ya, Nabi Daud itu orangnya kecil, Nabi Daud masih pemuda. Senjatanya cuma pelontar batu, ya. Orang Barat mengatakan King David, ya. Untuk membunuh Raja Goliat atau Raja Jalut, orang Barat mengatakan Goliat, kita mengatakan Raja Jalut besar. Itu hanya dilempar dengan pelontar batu. Tek, kena kepalanya mati. Nah, itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Daud alaihissalam ketika membunuh Goliat, membunuh Jalut? Muhammadun, tak, mati. Raja Jalut mati. Raksasa Jalut mati. Nah, itu pun disembunyikan ngono-ngono wong Yahudi. Maka di dalam museum yang tertua itu begitu. Maka mereka dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Mereka dikatakan orang ahli kitab, orang yang ahli merusak kitab, tatanan kitab yang benar semoga kita jauhkan dari itu. Mereka mengatakan mereka bikin tulisan Arab, tulisan apa sendiri, mengatakan ini kitab Allah, tapi bukan. Untuk supaya mendukung mereka jadi orang yang berkuasa. Semoga kita dapat selalu bimbingan Allah Ta'ala mengikuti Al-Quran yang tetap murni sampai akhir zaman. Al-Fatihah.